Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dinari Bunga Azhar dari Akuntansi kelas 3C, kelompok 9, NIM 195221110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Laba adalah yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba semacam itu bermanfaat bagi para pemakai statement keuangan, khususnya investor dan kreditor. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Kedua, pengukuran investasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga adalah dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, alat pengendalian terhadap debitur dan kontrak uang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang kesembilan, dasar pembagian dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar tercapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan kreditor. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, laba akuntansi belum didefinisikan secara sematik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dari ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatasan atau inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost history, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Yang ketiga ada konsep laba dalam tataran sematik. Ada tiga tataran sematik dalam laba. Yang pertama ada pengukuran kinerja, yang kedua ada pengonfirmasian harapan investor, yang ketiga ada estimator laba ekonomi. Empat, ada makna laba. Laba dimaknai sebagai imbalan atau supaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Pengertian ini sejalan dengan konsep persatuan usaha yang dikembangkan oleh Patton dan Littleton. 5. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Yang pertama, ada pendekatan transaksi. Yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Yang ketiga adalah pendekatan pemerataan kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Makaromah, NIM 195221111 dari kelas AKS 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul laba, dan saya mendapat bagian bab pengukuran atau penilaian kapital. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pengukuran atau penilaian kapital. Apa aja sih isinya? Jadi pengukuran atau penilaian kapital terdapat ada jenis kapital, dasar atau atribut pengukuran, skala pengukuran, pengukuran laba dengan mempertahankan kapital.
Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital, yaitu fisis atau finansial, dan dasar penilaian. Dan yang pertama, dalam pengukuran kapital, kita harus tahu jenis kapital dahulu. Yang pertama yaitu jenis kapital. Jenis kapital terdapat dua, yaitu jenis kapital finansial dan jenis kapital fisis. Yang pertama, jenis kapital finansial. Apa sih jenis kapital finansial? Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Pada umumnya, kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital finansial atau return of financial capital akan timbul bila jumlah rupiah klaim finansial pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah klaim finansial pada awal periode. Dari sudut pandang pemegang saham suatu perusahaan, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila jumlah rupiah aset bersih pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah aset bersih pada awal periode. Dengan pendekatan ini, yang harus dipertahankan dalam penentuan laba adalah nilai ekonomi dalam arti nilai tukar kapital. Nah, dari kapital finansial itu terdapat juga dari sudut badan usaha. Dalam sudut badan usaha adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila mana jumlah rupiah aset telah pengaruh transaksi ekuitas dan utang dikeluarkan. Dalam analisis statement keuangan tradisional, tingkat kembalian atas kapital finansial ini dinyatakan dalam rumus ROA. ROA singkatan dari Rate of Return on Asset atau sebagai tingkat kembalian atas aset total. Yang dirumuskan yaitu ROA sama dengan laba bersih ditambah biaya bunga dibagi aset total rata-rata. Kemudian dari sudut pandang kreditor, kapital finansial adalah jumlah pinjaman yang tertanam di perusahaan. Jumlah rupiah pinjaman ini ditambah dengan bunga yang menjadi hak kreditor selama periode merupakan kapital akhir. Dengan demikian, bunga yang menjadi hak kreditor itu merupakan laba hak kreditor. Yang kedua yaitu kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis atau physical productive capacity, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks akuntansi, entitas yang dimaksud di sini adalah badan usaha yang dijalankan oleh manajemen. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital fisis akan timbul bila produksi fisis pada akhir suatu periode melebihi kapasitas produksi fisis pada awal periode. Yang harus dipertahankan dalam menentukan laba adalah kapasitas produksi fisis. Tentu saja setelah pengaruh transaksi ekuitas dan utang itu dikeluarkan. Laba akhirnya harus dinyatakan dalam jumlah rupiah. Oleh karena itu, kapasitas produksi fisis akhirnya harus dinyatakan dalam jumlah rupiah pula. Dengan konsep ini, kapital dapat dipertahankan kalau aset non-moneter diukur atas dasar kos sekarang atau kos pengganti pada saat pengukuran atau penilaian. Selisih antara kos sekarang dengan
dengan kos sekarang awal dengan kos sekarang akhir merupakan jumlah rupiah penyesuaian untuk mempertahankan kapital sehingga tidak masuk dari bagian laba. Dalam pengukuran juga terdapat skala. Yang kedua yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek, sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Dalam teori pengukuran dikenal 4 macam skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengukuran dalam akuntansi bersifat rasio karena angka 0 menunjukkan ketiadaan atau kekosongan nilai. Dalam skala pengukuran terdapat 2 skala. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal atau lebih tepatnya skala rupiah nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Dengan kata lain, jumlah rupiah untuk waktu yang berbeda dianggap homogenus atau berdaya beli sama sehingga dapat saling dijumlahkan atau dikurangkan. Karena nilai rupiah itu dianggap konstan sepanjang masa. Akuntansi atas dasar pengukuran ini disebut dengan akuntansi asumsi nilai rupiah konstan yang di Amerika itu disebut constant dollar accounting. Pengukuran dengan skala rupiah nominal lebih menitikberatkan pada jumlah unit rupiah daripada jumlah unit daya beli. Dalam kenyataannya, nilai satuan itu bisa berubah karena inflasi. Pengukuran atas dasar skala rupiah nominal mengandung kelemahan. Bila dua jumlah rupiah pada waktu yang berbeda ditambahkan, misalnya 10.000 di tahun 2000 ditambah 10.000 di tahun 2004, hasil penjumlahan 20.000 sebenarnya tidak bermakna lagi karena dua skala yang berbeda telah ditambahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu skala daya beli. Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini rupiah nominal dinyatakan kembali atau dihomogenuskan dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Karena unit pengukur dinyatakan dalam rupiah daya beli yang sama, penambahan hasil pengukuran akan memberi hasil yang bermakna. Perubahan skala pengukuran dari rupiah nominal ke rupiah daya beli secara substantif tidak berpengaruh terhadap laba sebagai perubahan nilai ekonomi kapital. Yang berubah adalah skala pengukurnya, sebagaimana tambahan berat seseorang dalam suatu periode tidak akan berubah hanya karena pengukurnya diubah dari kilogram menjadi pon. Walaupun demikian, pengukuran dengan rupiah daya beli akan menimbulkan untung atau rugi daya beli. Di dalam pengukuran juga terdapat dasar atau atribut pengukuran. Dasar atau atribut pengukuran terdapat berbagai macam, tapi di sini hanya dibahas tentang yang berpaut dengan laba, yaitu tentang kos historis dan kos sekarang. Yang keduanya itu merupakan nilai masukan. Yang pertama, kos historis. Kos historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Kos historis ini dipilih biasanya karena kos tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Masalah kos historis hendaknya dibedakan dengan skala rupiah nominal. Kos historis berkaitan dengan masalah pilihan jumlah rupiah yang mana akan dilekatkan pada elemen statemen keuangan, sedangkan skala nominal
berkaitan dengan pilihan unit pengukuran yang akan digunakan. Dengan demikian, dapat saja dasar pengukuran tetap kos historis, tetapi skala yang digunakan adalah skala rupiah daya beli. Dengan kata lain, kalau digunakan kos historis sebagai dasar penilaian, itu tidak dengan sendirinya. Skala yang digunakan adalah skala rupiah nominal. Selanjutnya yang kedua yaitu kos sekarang. Kos sekarang atau kos pengganti atau kos masukan sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha, sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset bersangkutan. Selanjutnya, pengukuran laba itu juga terdapat pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Adanya 3 faktor penentu kapital tadi, yaitu jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi, menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Tiap pendekatan sebenarnya merefleksi kombinasi antara ketiga faktor yang dipertimbangkan. Pengukuran laba yang dibahas di sini masih bersifat konseptual karena belum menunjukkan prosedur akuntansi dan cara menyajikannya. Berbagai pendekatan penilaian kapital ini dibahas dan disarankan oleh banyak penulis. Oleh karena itu, terdapat juga berbagai pengukuran laba sebagai hasil penilaian kapital pada 2 waktu yang berbeda. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan jumlah rupiah kapital dan laba. Berbagai pendekatan penilaian kapital ini terdapat antara lain terdapat 6. Yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Yang kedua, penilaian pasar atau aset bersih perusahaan. Yang ketiga, setara kas sekarang. Yang keempat, harga masukan historis. Yang kelima, harga masukan sekarang. Dan yang terakhir, pemertahanan daya beli. Yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Dalam hal ini, laba merupakan selisih nilai kapitalisasian awal dan akhir periode. Meskipun konsep ini mendekati laba ekonomik, namun sistem pembukuan perusahaan mungkin tidak mendukung konsep pengoperasian. Yang kedua, penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial, di mana kapital diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajiban. Yang ketiga, setara kas sekarang. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisik. Dasar pengukuran adalah semua jumlah rupiah secara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai semua utang. Berbeda dengan penilaian pasar atas aset bersih perusahaan, penilaian ini merupakan jumlah harga pasar tiap jenis aset secara individual. Walaupun penilaian ini objektif, pasar bebas untuk tiap jenis aset tidak selalu ada. Yang keempat, harga masukan historis. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisik. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Hal inilah yang dianut. Yang kelima, harga masukan sekarang. Perbedaan penilaian ini dengan harga masukan historis adalah pendekatan menilai komponen-komponen pada saat itu. Kapital dapat dipertahankan apabila kos pengganti akhir periode sama dengan kos pengganti awal periode. Yang keenam, pembertahanan daya beli konstan. Pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu.
Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki atau dikuasai perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital yang mula-mula. Nah, secara umum, penentuan laba atas dasar konsep pertahanan kapital memerlukan penilaian atas kapital, baik krisis Materi yang maupun ketujuh finansial pada yaitu awal dan konsep akhir laba suatu dalam tataran periode. pragmatik. Yang pertama yaitu prediktor aliran kas ke investor. Dalam tujuan pelaporan FASB dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang memadai bagi para investor, kreditor maupun pihak lainnya dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas dari proses penjualan, penebusan atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Penjelasan ini memberikan isyarat bahwa harus ada hubungan logis antara laba dengan aliran kas ke investor dan kreditor, yang nantinya informasi ini akan dipakai untuk memprediksi aliran kas mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Aliran kas di mata investor dapat ditentukan atas dasar harapan harga saham di masa mendatang. Bila perusahaan memperoleh laba yang memadai, dengan sendirinya nilai buku aset bersih akan naik dan membuat nilai buku per saham naik pula. Harga saham di masa depan inilah yang nantinya akan menjadi bahan prediksi investor untuk menilai laba di masa mendatang. Secara pragmatik sendiri, laba bermanfaat untuk para analis keuangan atau sekuritas untuk menyediakan angka perakiraan laba yang pada akhirnya akan membantu pemakai dalam memprediksi aliran kas di masa mendatang. Kemudian, laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham. Aliran kas di masa mendatang ke investor digunakan untuk menentukan nilai intrinsik sekuritas atau saham. Nah, Jones mendefinisikan nilai intrinsik sebagai nilai yang ada ketika aset dinilai dengan benar atau nilai sebenarnya yang berdasarkan kapitalisasi proses pendapatan. Nilai intrinsik ini pada akhirnya akan menentukan harga pasar saham yang terjadi di pasar modal pada saat tertentu. Materi yang kedua yaitu perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan turunan dari teori keagenan yang didasarkan pada aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen di sini bertindak atas nama dan kepentingan dari prinsipal dengan mendapat imbalan tertentu yang termuat dalam suatu kontrak. Kontrak efisien sendiri adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak yang berkontrak melaksanakannya sesuai dengan perjanjian. Kemudian, dalam teori perkontrakan efisien, aspek pragmatik laba didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien kalau laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik atau makna dari laba tersebut. Gagasan inilah yang didasarkan pada kenyataan empiris bahwa masyarakat pada umumnya bersedia untuk memenuhi aturan main yang dipilihnya tanpa memperhatikan apakah aturan tersebut masuk akal atau tidak. Secara pragmatik sendiri, laba akuntansi bermanfaat untuk dijadikan alat untuk mencapai kontrak yang efisien atau optimal. Materi yang ketiga yaitu pengendalian manajemen. Laba mempunyai peran penting dalam pengendalian manajemen yang dirancang untuk mengarahkan perilaku para manajer agar mereka memaksimumkan kepentingan pribadi atau divisinya, dan pada saat yang sama keseluruhan kepentingan perusahaan juga tercapai, sehingga terjadilah yang namanya keselarasan tujuan. Perilaku manajer dikendalikan oleh laba dengan menghubungkan kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. Pengendalian ini akan efektif apabila manajer mempunyai pandangan bahwa laba sebagai pengukur kinerja benar-benar laba yang diakibatkan oleh tindakan dan upayanya. Jadi, secara pragmatik, laba akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Materi yang keempat yaitu teori pasar efisien.
Hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam kontrak efisiensi pasar atau hipotesis pasar efisien. Menurut Beaver, efisiensi pasar didefinisikan sebagai pasar sekuritas dikatakan efisien sehubungan dengan sistem informasi jika dan hanya jika harga bertindak seolah-olah semua orang mengamati signal dari sistem informasi tersebut. Dengan kata lain, harga bertindak seolah-olah ada pengetahuan universal tentang informasi tersebut. Jika harga memiliki ini dengan benar, mereka sepenuhnya mencerminkan sistem informasi. Pasar dikatakan efisien dalam kaitannya dengan informasi atau signal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku pasar menangkap signal tersebut dan segera merevisi harga saham harapannya, kemudian mengambil strategi investasi sehingga terjadi equilibrium baru. Kemudian dalam teori efisien terdapat yang pertama yaitu bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar ini ada 3, yaitu bentuk lemah, bentuk semi kuat, dan bentuk kuat. Bentuk lemah sendiri, pasar efisien dalam bentuk lemah terjadi apabila harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi dan harga volume sekuritas di masa lalu yang biasanya tersedia secara publik. Kenapa ini dikatakan bentuk lemah? Karena dalam bentuk ini pelaku pasar hanya menggunakan data pasar modal historis untuk menilai investasinya sehingga data tersebut tidak bermanfaat lagi untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang. Bentuk yang selanjutnya yaitu bentuk semi kuat. Pasar efisien dalam bentuk semi kuat terjadi jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik termasuk data statement keuangan. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk kuat. Pasar efisiensi dalam bentuk kuat terjadi jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi privat atau dalam yang tidak dipublikasikan atau off the record. Dengan efisiensi semacam ini, pelaku pasar yang mempunyai akses terhadap informasi dalam sekalipun tidak akan memperoleh return yang lebih dalam jangka panjangnya. Sehubungan dengan teori pasar efisien tadi, yang kedua yaitu laba sebagai signal. Laba akuntansi yang diumumkan lewat statement keuangan merupakan salah satu signal dari himpunan yang tersedia bagi pasar modal. Walaupun hipotesis pasar efisien mengisyaratkan bahwa tidak seorang pun akan memperoleh return lebih hanya atas pengetahuannya terhadap data laba. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laba per saham yang diumumkan via statement keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Disinilah laba berfungsi sebagai signal karena investor dapat memprediksi laba dan harga di masa depan. Laba merupakan sarana untuk menyampaikan signal-signal dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik seperti kebijakan manajemen, rencana manajemen pengembangan produk, dan lainnya yang masuk dalam kategori informasi dalam atau inside information yang pada akhirnya akan terefleksi dalam keuangan. Yang ketiga yaitu pengujian kandungan informasi laba. Pengujian kandungan informasi laba dapat ditunjukkan oleh reaksi pasar terhadap pengumuman laba sebagai suatu peristiwa. Bila angka laba mengandung informasi, diteorikan bahwa pasar akan bereaksi terhadap pengumuman laba. Saat laba diumumkan, pasar telah mempunyai harapan tentang besarnya laba perusahaan atas dasar informasi yang tersedia secara publik. Model perkiraan laba sendiri adalah cara untuk menentukan laba harapan, kemudian selisih antara laba harapan dengan laba laporan atau akral yang disebut dengan laba kejutan. Laba kejutan berfungsi untuk merepresentasikan informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga pasar akan bereaksi saat pengumuman laba. Laba kejutan untuk perusahaan akan berbeda-beda antar investornya. Dalam pengujian kandungan informasi laba dilakukan dengan dua cara pengujian yaitu lewat pengujian asosiasi dan pengujian peristiwa.
Pengujian asosiasi sendiri merupakan studi koefisien responsa laba atau ERC. Koefisien responsa laba sendiri adalah kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau rupiah kejutan. Studi empiris menunjukkan bahwa asosiasi atau korelasi antara laba dengan return tidak begitu kuat dan sempurna. Pertama, angka laba hanya sebagian kecil yang mempengaruhi harga saham karena persepsi investor terhadap risiko, kondisi ekonomi, dan sentimen politik juga menjadi faktor penentu harga pasar. Yang kedua, fluktuasi laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi perusahaan, tetapi hanya merupakan perubahan metode akuntansi. Yang ketiga, laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh manajemen dan inkonsisten internal akuntansi sehingga angka laba mengandung sedikit gangguan. Keempat, investor tidak selalu seragam dalam menginterpretasikan informasi yang ada di pasar, yang mana pasar sering berperilaku yang tidak terprediksi. Kemudian pengujian peristiwa. Dalam pengujian peristiwa, angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini karena yang menjadi fokus adalah peristiwa yang timbul dari reaksi pasar. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal atau MEAN yang disingkat dengan reaksi pasar diukur sebagai return abnormal MEAN atau RAM atau return abnormal kumulatif MEAN atau RAKM untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. Materi yang ke-8 yaitu laba dan teori entitas. Pengertian laba harus dikaitkan dengan entitas untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu seperti kapan penandingan pos-pos biaya dengan pendapatan harus terhenti sehingga selisihnya disebut dengan laba dan untuk siapa laba tersebut didistribusikan. Disinilah teori entitas berkaitan dengan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan kegiatan ekonomi sehingga orang tersebut berhak untuk menerima laba. Dalam teori entitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi ada 7. Yang pertama yaitu entitas usaha bersama atau enterprise theory. Dalam sudut pandang entitas usaha bersama, kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak. Di sini perusahaan berfungsi sebagai alat pengikat, pancang atau pusat kegiatan. Sedangkan untuk partisipan yang menanggung segala aspek kegiatan bersama disebut sebagai pemegang pancang atau stakeholder yang terdiri dari manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Teori akuntansi, persamaan akuntansi yang dipakai adalah aset sama dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua yaitu entitas usaha atau business entity theory. Dalam teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset yang akibat dari kegiatan operasi perusahaan. Pemilik, kreditor, pemerintah, serta pihak lainnya dianggap sebagai pihak luar, sehingga jumlah rupiah yang didistribusikan dianggap sebagai biaya. Persamaan yang dipakai adalah aset sama dengan ekuitas. Yang ketiga yaitu entitas investor atau investor teori. Investor di sini adalah penyedia dana utama perusahaan. Investor yang dimaksud adalah investor dalam artian luas yaitu kreditor dalam jangka panjang dan pemegang saham baik preferensi atau biasa. Teori entitas investor. Dalam teori ini akuntansi akan berpusat pada kedua kelompok tersebut yang dipandang sebagai mitra manajemen dan bukannya pihak luar. Persamaan akuntansi yang dipakai sama dengan aset dikurangi utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Yang keempat yaitu entitas pemilik atau stockholder teori.
Dalam sudut pandang ini, aset bersih menjadi pusat perhatian utama bagi pemegang saham. Aset dipandang sebagai kapital finansial bagi pemegang saham. Persamaan akuntansi yang dipakai adalah aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Yang kelima yaitu entitas pemilik residual atau residual proprietary. Konsep entitas ini memandang bahwa pemegang saham biasa atau residual equity sebagai pusat perhatian akuntansi. Dalam pendekatan ini, pemilik adalah pemegang saham biasa, sedangkan pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen untuk mereka dianggap sebagai biaya. Persamaan akuntansi yang dipakai adalah aset dikurangi ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Ekuitas spesifik sendiri adalah hutang atau ekuitas saham istimewa. Yang keenam yaitu entitas pengendali atau commander theory. Konsep ini secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian laba. Teori ini memfokuskan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikannya. Dengan demikian, tujuan dan fungsi akuntansi dapat lebih mudah ditafsirkan tanpa harus mengadakan abstraksi semu seperti kesatuan usaha atau kesatuan dana. Konsep ini lebih menekankan pada orang yang mengelola dan daripada menekankan kepada kesatuan operasinya. Di sini, manajemen puncak dianggap sebagai pengendali dan bukannya pemilik, sehingga neraca dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan akuntabilitas manajemen. Dana, menurut National Committee on Government Accounting atau NCGA, didefinisikan sebagai entitas fiskal dan akuntansi independen dengan sekumpulan akun yang menyeimbangkan diri, yang mencatat kas dan sumber daya keuangan lainnya, bersamaan dengan semua kewajiban yang terkait dan sisa ekuitas atau saldo dan perubahan di dalamnya yang dipisahkan untuk tujuan menjalankan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, larangan, atau batasan khusus. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan yang disebut dengan dana. Kesatuan dana sendiri terpisah dari dana yang lainnya, yang untuk itu diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Teori ekuitas dana dinyatakan dalam persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan pembatasan penggunaan aset.